Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kali ini akan membahas tentang kisah Nabi Ishak alaihissalam. Tapi sebelum lanjut ke dalam kisahnya, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga komen. Diceritakan dalam Al-Quran surat Hud ayat 69-73 bahwa suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam kedatangan tamu. Tamu-tamu tersebut menurut Utsman ibnu Muhaisin berjumlah 4 orang, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Rafail. Tamu tersebut memberikan selamat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam menjuguhkan daging anak sapi yang dipanggang kepada mereka. Namun tangan mereka sama sekali tidak menjamah makanan tersebut. Melihat hal tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam merasa curiga dan takut. Ternyata tamu-tamu asing tersebut adalah malaikat utusan Allah yang datang untuk membinasakan kaum Lut. Selain memiliki tujuan kepada kaum Lut, tamu tersebut juga bertujuan memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam akan kelahiran seorang putranya yang bernama Ishak, sesuai yang termaktub dalam Al-Quran surat Hud ayat 71. Dan istrinya berdiri lalu tersenyum, maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yakub. Quran surat Hud ayat 71. Mengetahui kabar yang disampaikan tersebut, Sarah sangat tercengang sekaligus bahagia. Pasalnya Sarah pada saat itu sudah tua. Ketika itu umur Sarah berusia 90 tahun dan memiliki kondisi mandul. Namun sungguh kuasa Allah Ta'ala tiada bandingnya dan selalu memberikan rahmat kepada hambanya yang beriman. Demikianlah Tuhan berfirman, dan sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Quran surat Az-Zariyat ayat 30. Kelahiran Ishak sendiri merupakan sebuah berkah dan karunia bagi Nabi Ibrahim alaihissalam, karena Nabi Ibrahim alaihissalam berharap kelak ketika dewasa Ishak dapat diangkat sebagai nabi utusan Allah Ta'ala dan membantu dalam memerangi para penyembah berhala di Palestina. Nabi Ishak alaihissalam dilahirkan di kota Kan'an pada tahun 1761 Masehi. Nabi Ishak alaihissalam adalah putra kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Sarah setelah lahir Nabi Ismail alaihissalam. Pada saat Nabi Ishak alaihissalam terlahir di dunia, usia Nabi Ibrahim alaihissalam sudah terbilang sangat tua, yaitu berumur 100 tahun. Nabi Ishak alaihissalam dilahirkan 14 tahun setelah Nabi Ismail alaihissalam. Semasa hidupnya, Nabi Ishak alaihissalam memiliki keturunan yang juga diangkat sebagai seorang nabi, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam merupakan nabi ke-9 yang ditugaskan berdakwah di wilayah Palestina, menggantikan ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang pada saat itu telah menginjak usia senja. Wilayah dakwah Nabi Ishak alaihissalam adalah di daerah Kan'an dan Syam. Perjalanan dakwah Nabi Ishak. Nabi Ishak, ayahnya Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Yakub adalah orang-orang yang diberkati dan dipuji oleh Allah Ta'ala, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat Sya'at ayat 45-47. Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak, dan Yakub mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sesungguhnya kami telah menyucikan mereka dan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia pada negeri akhirat. Sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Quran Surat Sya'at ayat 45-47.
Nabi Ishak alaihissalam ditugaskan untuk meneruskan dakwah Nabi Ibrahim di tanah Palestina. Beliau menyeru kepada kaum di sana untuk menyembah dan mengesahkan Allah Ta'ala, mendirikan sholat, menunaikan zakat, serta kebajikan-kebajikan lainnya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernikahan Nabi Ishak dengan gadis Irak. Ketika sang ibunda telah tiada dan ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam sudah sangat tua, Nabi Ishak alaihissalam tak kunjung menikah. Hingga akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada salah satu pelayannya untuk pergi ke Irak mencarikan calon istri dari keluarga Ibrahim untuk anaknya tersebut. Pelayan tersebut lalu meminang seorang putri Betul bin Nahor, yaitu Ribkah Rafi'ah untuk Ishak. Diketahui bahwa Nahor adalah saudara kandung Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga secara silsilah Ribkah adalah anak perempuan dari saudara Nabi Ibrahim atau sepupu dari Nabi Ishak. Akhirnya pada saat Nabi Ishak berusia 40 tahun menikahlah ia dengan Ribkah yang selanjutnya ikut dengan Nabi Ishak untuk menetap di Palestina. Kelahiran putra dari Nabi Ishak. Selepas menikahi seorang gadis Irak, keturunan dari keluarga Ibrahim yang bernama Ribkah, Nabi Ishak alaihissalam mengetahui jika Ribkah ternyata memiliki kondisi yang mandul sama seperti sang ibundanya terdahulu. Namun Nabi Ishak alaihissalam dan Ribkah tak pernah menyerah untuk berusaha dan memohon kepada Allah agar diberikan keturunan guna melanjutkan riwayat dakwah. Nabi Ishak alaihissalam selalu berdoa dengan lembut dan penuh keyakinan kepada Allah agar Ribkah dapat mengandung. Dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Ta'ala, maka Ribkah dapat hamil dan Nabi Ishak alaihissalam memperoleh keturunan saat beliau menginjak usia 60 tahun. Ribkah melahirkan bayi laki-laki kembar. Bayi laki-laki pertama diberi nama Aisu atau Al-Ais. Bentuk fisik Ais ketika pertama kali dilahirkan adalah memiliki tubuh berwarna merah dan seperti jubah berbulu, memiliki banyak bulu di sekujur tubuhnya. Sedangkan bayi laki-laki kedua diberi nama Yakub, yang mana ketika dilahirkan dalam posisi memegang tumit kakaknya Ais. Allah Ta'ala juga mengabadikan kisah kelahiran Yakub dalam Al-Quran sebagaimana terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 72. Dan kami telah memberikan kepadanya Ibrahim, Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah kepada kami, dan masing-masingnya kami jadikan orang-orang yang soleh. Quran Surat Al-Anbiya ayat 72. Setelah bertumbuh dewasa, Ais dan Yakub memiliki ketertarikan yang cenderung bertolak belakang. Ais lebih suka mengasah kemampuannya dalam hal berburu hingga menjadi pemburu yang handal, maka ia lebih suka tinggal di padang. Sedangkan Yakub lebih berperangai lemah lembut. Ia lebih suka tinggal di rumah untuk membantu ibunya memasak. Yakub juga suka berkemah di sekitar rumahnya. Ais lebih disayang oleh ayahnya karena mereka memiliki kegemaran yang sama, yaitu berburu. Ais juga sering membawa hasil buruannya ke rumah untuk dimasak dan dimakan bersama keluarganya. Sedangkan sang ibunda, yaitu Ribkah, lebih menyayangi Yakub karena memiliki sifat dan sikap yang mirip dengannya, yaitu pencinta damai dan tenang. Ketika Ais dan Yakub menginjak 15 tahun, kakek mereka yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam meninggal dunia. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggal pada saat usia Nabi Ishak alaihissalam berumur 75 tahun. Selanjutnya jasad beliau dikubumikan di Gua Mahpela di wilayah Hebron, tempat yang sama dengan makam Sarah. Putra kembar Nabi Ishak,
Ais dan Yakub. Ketika Nabi Ishak merasakan bahwa fisiknya mulai melemah dan berpengaruh pada kemampuan melihatnya, maka Nabi Ishak alaihissalam mendatangi anak kesayangannya yaitu Ais. Ia berpesan kepada anaknya tersebut agar pergi berburu dan memasakkan makanan kesukaan Nabi Ishak alaihissalam. Hal tersebut bertujuan agar Nabi Ishak alaihissalam dapat mendoakan keberkahan bagi Ais dan anaknya tersebut agar dapat meneruskan dakwahnya yang dilakukan oleh sang ayah. Ternyata niatan Nabi Ishak alaihissalam tersebut didengar oleh Ribka. Ribka pun menginginkan Yakublah yang memperoleh doa keberkahan Nabi Ishak alaihissalam. Ia pun memerintahkan Yakub untuk segera menghidangkan makanan kesukaan Nabi Ishak alaihissalam sebelum Ais datang di rumah. Karena secara fisik Ais dan Yakub memiliki perbedaan, meskipun mereka kembar, maka Ribka memakaikan pakaian Ais ke Yakub. Ia juga membalutkan hamparan kulit domba yang berbulu lebat ke leher dan tangan Yakub agar benar-benar terlihat mirip dengan Ais. Karena memang Ais memiliki bulu yang lebat di sekujur tubuhnya, tidak seperti Yakub. Setelah masakannya matang, Yakub yang berdandan menyerupai Ais pun datang menghadap Nabi Ishak alaihissalam. Lalu berkatalah Nabi Ishak alaihissalam, "Kalau suara Yakub, kalau tangan Ais." Setelah berkata demikian, Nabi Ishak tidak menaruh curiga apapun akan keanehan tersebut. Ia tetap memakan dengan lahap makanan yang disajikan oleh Yakub. Setelah itu Nabi Ishak alaihissalam mendoakan Yakub yang ia kira adalah Ais, agar ia selalu diberkahi, dilindungi dengan kebaikan, dikaruniai nikmat yang melimpah, diberikan rezeki yang banyak, serta menjadi tuan bagi saudara dan keturunannya. Tak lama setelah Nabi Ishak selesai berdoa, Ais pun pulang kembali ke rumah. Nabi Ishak pun kebingungan, hingga akhirnya diketahui oleh Nabi Ishak alaihissalam dan Ais bahwa Yakub telah berpula-pula menjadi Ais. Ais pun sangat marah dan meminta ayahnya membatalkan doa untuk Yakub. Namun doa tersebut tidak dapat ditarik kembali. Akhirnya dalam keadaan penuh emosi, Ais bersumpah untuk membunuh Yakub apabila kelak sang ayah telah meninggal. Mendengar sumpah Ais tersebut, Ribka pun takut dan panik. Ia bergegas menyuruh Yakub pergi ke daerah Laban, Mesopotamia. Di sana Yakub akan tinggal bersama dengan saudara Ribka. Yakub sempat berpamitan dengan sang ayah ketika hendak pergi ke Mesopotamia. Sang ayah berpesan agar Yakub tidak menikahi perempuan Palestina karena pada saat itu mereka adalah golongan yang tidak beriman. Sebagai solusi, Nabi Ishak menyarankan Yakub untuk mencari istri dari keluarga besar Ibrahim di Mesopotamia. Nabi Ishak alaihissalam meninggal dunia pada usia 180 tahun dan dimakamkan di Gua Machpelah bersama keluarga besarnya, yaitu bersama Nabi Ibrahim alaihissalam, ibundanya Sarah dan istrinya Ribka yang telah pergi terlebih dahulu. Selepas kepergian sang ayah, Yakub kembali ke Palestina setelah belasan tahun tinggal di Mesopotamia. Ia mengajak serta keluarganya yang terdiri dari 2 orang istri, 2 selir, 12 anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Pada saat itu Yakub dan Esau telah berdamai kembali dan saling memaafkan. Itulah tadi kisah Nabi Ishak alaihissalam. Semoga kisah ini memberikan makna dan hikmah buat kita semua dan kita bisa menarik pelajaran berharga dari kisah ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.